Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Wih, lama saya sudah tidak upload video. Hari ini saya mau bawa video atau info yang sangat-sangat penting untuk kalian semua. Info ini juga sudah saya share di TikTok dengan lebih dari 300.000 orang penonton, dan sudah saya share juga di Facebook page saya, dan sudah 1 juta lebih orang menonton, dan sudah di share lebih kurang dalam 4.800 di share video saya ini. Dan hari ini saya akan informasikan yang lebih akurat dan lebih lengkap di channel Cerita Kak Sri. Berita apa Kak Sri? Nah, baru-baru ini saya membaca satu informasi yang disebarkan oleh salah satu page ya yang ada di Malaysia. Jadi pemirsa, dari informasi yang saya baca katanya ketika melakukan serbuan, pihak polisi atau pihak imigrasi sudah menyelamatkan beberapa wanita pendatang asing. Jadi mereka ini datang dari luar negara, tak kisahlah negara mana, Indonesia kah, Myanmar kah, Kambodia kah, Thailand kah, mana-mana pun. Dan mereka ini rupanya direkrut atau diambil dari luar negara dan dimasukkan ke Malaysia secara ilegal. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah mereka ini dulu diiming-imingi pemirsa, mereka akan diberangkatkan ke Malaysia dan akan diperkerjakan di sebuah kilang. Kilang itu kalau bahasa Indonesia itu perusahaan. Di sebuah kilang dengan gaji yang lumayan besar. Nah, jadi untuk segala biaya akan ditanggung oleh pihak agen yang mengambil mereka ini. Jadi saya simpulkan di sini pasti adalah satu agen yang mereka ambil dari negara tersebut. Misalnya mereka mau mengambil wanita-wanita dari Indonesia, maka mereka akan ada warga negara Indonesia yang mengambil orang ini semua. Gitu. Jadi setelah sudah diambil orang, berapa orang, pasportnya akan dibuatkan. Biaya paspor akan ditanggung oleh agen yang mengambil wanita-wanita ini. Jadi mereka itu dikatakan dari pengurusan paspor sampailah di Malaysia mereka tidak akan dipungut biaya apapun, itu semua ditanggung oleh pihak agen. Jadi setelah selesai dibuat paspor, mereka akan diterbangkan ke Malaysia, di mana biaya pembelian tiket juga akan ditanggung oleh agen pemirsa. Nah, ketika mereka sampai di Malaysia, mereka ini datang ke Malaysia menggunakan paspor pelancong. Apa bedanya paspor pelancong dengan paspor pekerja? Nah, kalau kalian mau bekerja ke Malaysia, kalian akan menggunakan satu PT penyalur tenaga kerja ke luar negara, dan biasanya pihak PT yang akan menguruskan paspor kita. Kalau dulu paspor pekerja itu, jadi pemirsa, paspor kalau dulu paspor pelancong itu 48 lembar, kalau paspor pekerja itu kalau saya nggak silap 24 lembar, kalau nggak tahu saya lah, karena sekarang kan paspor pekerja dengan paspor pelancong tuh udah sama aja ya, cuman bezanya kan kalau paspor pelancong ini kan memang dipakai untuk melancong sahaja gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengajak kalian bekerja ke luar negara dan menggunakan paspor pelancong, and then ketika sampai nanti di luar negara itu visa kalian, permit kerja kalian akan diuruskan katanya, coba kalian pikir baik-baik. Kenapa? Karena dari pengalaman saya sendiri, saya pernah memasukkan orang bekerja ke Malaysia menjadi cleaner di salah satu mall terbesar di kota Penang. Sama kasusnya seperti ini pemirsa. Jadi ada agen dari Malaysia yang bilang sama saya, kamu ambil orang-orang dari Indonesia untuk bekerja sebagai cleaning service di salah satu mall yang ada di Penang, katanya gitu. Nah, untuk biaya paspor dia sampai datang ke sini dulu. Jadi untuk biaya paspor nanti kita tanggung katanya gitu. Jadi saya ambil kemarin untuk uji coba itu 2 orang pemirsa. Nah, paspornya memang dibuat, udah gitu sampai di Malaysia, rupanya diminta pasportnya, minta paspor kalian biar saya buat permitnya katanya gitu. Jadi dibagilah paspor, permit tak kunjung siap, paspor pun dia pegang. Jadi mereka itu kosong, nggak pegang paspor atau apa-apa. Nah, namanya kita ambil yang orang kampung kita kan. Jadi orang kampung saya ini tadi menelpon saya, kebetulan saya kan kemarin juga di Malaysia karena suami saya orang Malaysia. Jadi katanya permit kami nggak dibuat, paspor kami pun ditahan sampai sekarang. Memang gaji jalan, tapi kalau misalkan ada operasi atau penangkapan, kalau di Malaysia itu pemirsa ya, selalu diadakan itu kayak operasi penangkapan warga negara asing yang tinggal secara ilegal di Malaysia. Biasa orang Malaysia bilang pendatang haram. Tapi agak kasar juga ya kan, haram gitu. Pokoknya pendatang asing tanpa izin, PATI, pendatang asing tanpa izin.
Mereka itu selalu membuat operasi-operasi, apalagi kalau sudah ada laporan dari warga setempat. Kalau di tempat ini tuh banyak banget warga asing yang sudah meresahkan. Nah, mereka akan buat operasi serbuan gitu. Jadi mereka ini takut. Jadi saya teleponlah orang yang mengambil mereka ini bekerja dan sempat cekcok suami saya, and then paspor itu dikembalikan, and then kita melapor ke kedutaan dan kita pulangkan mereka. Alhasil kayak mana Kak Sri? Alhasil mereka di blacklist kemarin pemirsa. Tapi katanya kami nggak mau lagi ke Malaysia, yang penting kami boleh pulang udah. Dan mereka itu di blacklist kemarin, dan walaupun kita bagi tahu ceritanya black, kita bilang denda tetap. Siapa yang menanggung? Saya dengan suami saya. Jadi saya berbicara berdasarkan pengalaman saya pemirsa. Oke, nah sama juga kasus yang seperti yang saya bilang ini pemirsa. Lebih kurang juga sama, karena kemarin itu yang kita masukkan orang ini pun katanya untuk membuat permit itu biayanya tuh 11.000. Padahal waktu di sini katanya biaya pembuatan permit 6.000, sampai di Malaysia katanya 11.000 gitu. Ini pun saya cerita ini tahun, kalau saya nggak salah tahun 2018 atau 2017 gitu pemirsa. Udah lama kan? Ini juga kayak gitu. Dari informasi yang saya baca, mereka ini tuh setelah sampai di Malaysia mereka dipindah tangankan gitu. Jadi sudah ada lagi agen yang menunggu mereka tiba di Malaysia. Setelah tiba di Malaysia, agen yang menunggu akan mengambil mereka dan menukarkan mereka lagi ke agen yang lain. Nah, agen ini yang akan memperkerjakan mereka. Jadi setelah sampai di Malaysia, mereka ini diperkerjakan sebagai wanita penghibur, wanita beach. Beach itu pantai, beach pokoknya gitu. Pelacur lah bahasa kasarnya. Dengan tarif satu kali pelayanan 100 ringgit, ya kan, sampai 200 ringgit. Satu malam full 300 ringgit. 100 ringgit itu 300.000, 16.000, dan 1 juta untuk satu malaman full pemirsa. Nah, jika ada dari mereka ini yang tidak mau melakukan pekerjaan yang sudah diberikan, mereka ini akan didenda. Jadi kalau saya nggak mau, saya mau pulang aja, ya udah kamu bayar 11.000. Jadi 11.000 inilah katanya biaya pembuatan paspor. Padahal kalian tahu kalau kita buat paspor kita sendiri, kita pergi ke Medan, kita buat paspor itu hanya bayar 375.000. Tiket ke Malaysia itu nggak pernah lebih dari 1 juta. Katakanlah kita naik yang paling bagus lah 1.500.000. Ya kan? Berapa? Belum nyampe 2 juta, tapi kita kena bayar 11.000 atau sekitar 33 juta bagi siapa yang tidak melakukan apa yang mereka perintahkan pemirsa. Makanya saya bilang kalau ada agen yang menginformasikan kepada kalian, ini ada kerja di Malaysia, gajinya sekian, gaji pun kalian boleh pikir. Kerja apa? Kalian harus pertanyakan dulu ya. Dari pengalaman saya, kerja-kerja di kedai-kedai, restoran, nyuci piring apa semua tuh biasanya tuh nggak pernah lebih dari 1.500 ringgit. Kerja kilang pun basic seperti itu saja. Kalau restoran-restoran selalunya nggak sampai pun, apalagi kalau kamu cuci piring, karena kebanyakannya restoran di sana lain. Kalau restorannya itu 24 jam. Biasa kayak kedai mama gitu, mereka 24 jam mungkin 1.500. Tapi kalau ada restoran yang dia hanya buka sore saja atau dia hanya buka pagi saja, nggak akan ada katanya 2.500, 3.000, nggak ada. Makanya kalian juga harus pandai. Kalau ada yang bilang, datang ke Malaysia nanti kamu kerja ini gajinya 5.000 ringgit. Itu sudah tidak logik. Itu sudah pasti penipuan. Jadi informasi ini saya berikan kepada kalian biar kita lebih berhati-hati. Ya kan, untuk penipuan human trafficking seperti ini tuh sudah marak. Kenapa? Karena mereka tahu di negara kita ini tuh susah sekali mencari kerja. Ya kan, kita kadang-kadang kita mau kerja tak kisahlah gaji 700.000 pun tak apa janji kerja. Itu pun kadang tak dapat. Jadi mereka iming-imingi tiket saya tanggung, paspor saya buat, sampai di sana nanti kamu kerja 5 juta 1 bulan bersih, ini tanggung itu tanggung. Kalian harus pikirkan baik-baik lagi. Karena kadang-kadang gaji yang ditawarkan terlalu besar, tunjangan terlalu besar, tempat tinggal ini tuh dijanjikannya banyak sekali bonus. Kalian pikirkan lagi. Oke? Terima kasih banyak. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya.